Oh ini jaketnya nggak include langsung chest ya? Nggak, chest ini biasanya tambahan sih, kebanyakan. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi selain chest. Biasanya back protector. Nah, back protector itu biar punggung belakang ini kebanyakan orang pada pakai ini. Nah, seperti ini back protector ini. Ini ya? Nah, dan dia makainya juga bisa dibuka copot juga, nggak masuk dengan badan. Nah, untuk di jaket sendiri biasanya dia cuma bagian busah, biasanya hanya busah. Ini kebanyakan orang sih berpikir bahwa ini hanya untuk keperluan balap. Padahal kalau gue bilang untuk riding, back protector sangat penting sama. Ya. Dan yang punya motor-motor hal kita bergabung di tahun 60-an. Berdirilah HCB. Udah banyak belum sih tahun-tahun itu? Tahun itu lebih banyak dari sekarang malah. Malah lebih banyak dari sekarang. Mungkin lebih mudah ya buat masukin motor-motor itu. Oh bukan, dulu karena kita dulu mempergunakan motor-motor tua. Oke. Salah satu yang seperti di sana itu yang motor merah. Oke. Nah terus kalau misalnya dari dulu bisa terbentuk gitu ya sampai ke sekarang, misinya masih sama nggak sih? Sama ya. Iya. Kemudian karena dulu kita mungkin kekeluargaannya. Oke. Setiap event kita kadang-kadang ajak keluarga, bermain sama keluarga, riding sama keluarga. Kalau sekarang mungkin digeluti oleh orang anak muda, berpenampilan lebih action ya. Kalau dulu kita tua, Oke. apa adanya. Jadi bisa dibilang kalau dulu tuh mungkin Harley itu lebih kebutuhan dibanding lifestyle. Betul. Oke. Ya. Wah, Motor Freaks ya seperti itulah ya kan pembicara dengan Pak Saulus. Salah satu ya mungkin bukan founder tapi udah cukup lama lah ya bersama HCB. Pak, thank you banget atas waktu dan informasinya. Terima kasih. Semoga sukses Sama-sama. terus HCB. Loh, HCB kedepannya akan lebih baik. Salah satu hal yang bisa ditiru klub lain nih bro, HCB sangat menghargai dan menaruh respek lebih kepada setiap member pendahulunya, alias para legend atau sesepuh. Karena jasa mereka jelas nggak terbayarkan oleh apapun dalam mendirikan klub ini. Sukses terus brothers! Beb, gimana motor Beb? Finishing doang. Tadi tinggal detail aja ya. Halo bro. Bro, Bro. ya, gimana motor aman? Aman om, tinggal finishing doang. Finishing doang. Seminggu lagi kelar nggak bro? Kelar lah ini, cuma tinggal detailing aja sih. Tinggal detailingnya terakhir ya. Emang lo rencana mau pakai touring? Iya sih, seminggu lagi rencana mau touring ke Bandung sama teman-teman. Ya nggak jauh sih, cuma kan ini pertama kalinya gue riding nih. Cuma masalahnya gue cuma punya protector ini dong nih. Cukup. Kalau perlengkapan safety sih gue rasa masih kurang, kalau cuma hanya jaket aja sih. Nanti ada beberapa perlengkapan safety yang gue akan kasih tahu ke lo lah. Siap. Ya, yuk. Gue jelasin lebih detailnya bro. Nah, ini dia nih bro.
Apa aja kira-kira yang tadi yang buat gue kurang? Kalau gue lihat tadi kan lu cuma baru jaket lah. Kalau jaket gue rasa sih cukup. Udah ada protektor. Nah helm nih, biasanya yang paling riskan di helm. Kalau helm biasanya itu harus punya sertifikasi ya. Ya, SNI. Nah, kalau di Indonesia biasanya SNI sekarang. Nah kalau yang gue bilang biasanya kebanyakan kalau di luar Snell Dot gitu. Nah kalau udah Snell Dot dia cukup lah untuk balap ataupun untuk touring. Nah, untuk benturan sekeras apapun dia bisa kuat nahannya. Nah lebih baiknya gue pakai yang full face apa half face bro? Kalau untuk lu touring jauh sih saran gue pakai full face, karena kalau full face dia jelas lah bisa ngelindungi safety dari atas sampai bawah sini. Nah kalau untuk badan nih bro, kelengkapannya yang lebih lengkap lagi apa lagi? Nah, kalau untuk badan biasanya lebih lengkap lagi lo pakai chest protector. Chest protector. Nah biasanya dia ada di dalam sini. Oh ini jaketnya nggak include langsung chest ya? Nggak, chest ini biasanya tambahan sih kebanyakan. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi selain chest. Biasanya back protector. Nah, back protector itu biar punggung belakang ini kebanyakan orang pada pakai ini. Nah, seperti ini back protector ini. Ini ya? Nah, dan dia makainya juga bisa dibuka copot juga, nggak masuk dengan badan. Nah, untuk di jaket sendiri biasanya dia cuma bagian busah, biasanya hanya busah. Ini kebanyakan orang sih berpikir bahwa ini hanya untuk keperluan balap. Padahal kalau gue bilang untuk riding, back protector sangat penting, sama dengan chest protector. Pada saat lu kecelakaan, misalnya ini bisa ketahan, misalnya dia kena stang atau apapun, lebih safety lah, itu aja. Nah bro, kalau shoulder kan biasanya udah nempel nih di jaket. jaket. Kan? Kalau untuk kalau kita udah beli yang standar safety. Nah kalau elbow biasanya kan ada yang lepasan tuh. Nah kalau elbow, lu beli jaket standar safety juga, dia pasti udah ada elbow-nya. Nah cuma beberapa yang emang jaket itu standarnya hanya Shoulder. untuk harian ya kan. Nah biasanya gua ada seperti ini. Nah ini buat elbow nih, ya sikut. Jadi dia bener-bener ngelindungin. Nah untuk yang kayak gini biasanya dipakai untuk orang-orang yang simple, misalnya wah kondisinya cuacanya panas, tapi gue pengen safety nih kayak gimana. Contoh lah kayak gue gini pakai rompi, gue pengen naik motor tuh safety, ya pasti gue lengkapi dengan elbow biasanya. Oke bro, nah sekarang sarung tangan nih. Wah ini untuk yang full ya? Iya. Nah bagusnya tuh yang full kayak gini, atau yang harian kan ada tuh yang cuma sepergelangan doang. Ya. Nah kalau untuk harian kan kayak gini nih, ya kan, dia cuma segini. Sebenarnya ini juga rekomen lah untuk touring. Nah kalau untuk yang kayak gini biasanya diperuntukannya untuk balap. Nah kalau balap kan lu nggak mungkin nggak full throttle selama jalan. Kalau touring kan lu pasti ngatur irama, paling apalagi konvoy ya, kecepatannya pasti bisa diatur gue bilang. Nah kalau yang gua saranin kalau lu cuma buat touring santai atau touring rombongan biasanya pakai kayak gini juga cukup, yang sepergelangan tangan. Itu udah safety, yang penting harus ada protektor di sini. Nah iya komponennya itu ada protektor, terus kemudian di tengah. Nah di sini punggung juga tangannya itu ada batoknya juga seperti ini. Sebenarnya nggak batok nggak ada masalah, yang paling penting itu di sini. Karena kan lo biasanya kalau jatuh itu kan lepas tangan merosotnya ke situ kan. Jadi dia pada saat jatuh itu nggak seret dia. Jadi tetap jalan gitu biasanya. Nah sekarang untuk dari pinggang ke bawah nih bro, ada protektor apa aja? Nah kalau saran gue biasanya kalau lu udah bicara touring, biasain pakai celana panjang. Pakai celana yang lumayan safety lah. Kayak gini jeans sih sebenarnya safety. Cuma biasanya jeans ini ada yang kan kalau misalnya kita nggak nyaman juga nggak enak, apalagi duduk berjam-jam di atas motor pasti panas. Nah kalau bisa jeansnya benar-benar convert kayak gini lah contohnya. Ini jeans untuk touring emang khusus. Jeans buat touring? Nah ada juga yang bahannya kayak gini. Nah ini Gore-Tex. Ini Gore-Tex. Nah biasanya ini banyak yang dipakai juga untuk riding jauh. Ya untuk ini. Nah dia juga ada karbon di sininya. Buat apa kalau karbon ini? Ini biasanya ya pasti buat safety kalau jatuh, nggak gampang sobek atau apa gitu. Tapi ini standar buat balap juga gini enggak? Enggak, ini buat touring. Gue balap nggak rekomen, kalau kecuali lu bikin safety riding di Sentul masih bisa rekomen untuk seperti ini. Tapi kalau untuk balap ya saran gue pasti pakai racing suit lah. Oke bro, tadi dari atas sampai knee udah dijelasin protektornya. Nah, kalau sepatu nih gimana? Nah kalau sepatu saran gue yang gue bilang tadi di atas mata kaki. Nah gue saranin sebenarnya buat sepatu lu pakai yang seperti ini. Kalau lu untuk touring jauh. Nah kalau di atas mata kaki pun kalau bisa lengkap dia dengan ada, biasanya tuh sepatu touring ada buat persneling giginya. Jadi nggak bikin rusak. Lu sepatu apapun bisa, misalnya di atas mata kaki nih. Tapi nggak mungkin dia ada giniannya kalau sepatu bukan untuk naik motor. Dia biasanya standarisasi cuma buat style aja. Oke lah, berarti gue udah tahu nih
dari atas sampai bawah gue harus pakai apa aja buat touring ke Bandung besok. So, yang ada di toko tadi gue beli aja semuanya. Mantep bro, lu mikirin safety lu berarti. Oke Motofreak, nantikan tip and trick dari gua Andri Cemong Modified hanya di Dr. Moto.